Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang untuk Pak Tommy selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Tata Negara kelas E dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan teori pemisahan kekuasaan oleh John Locke berdasarkan jurnal yang berjudul Sovereignty and the Separation of Power in John Locke oleh B.D. Jenser. Poin pertama abstrak akan dibacakan oleh saya, Resya Fazara Putri. Satu, abstrak. Konseptualisasi Locke tentang kedaulatan dan penggunaannya yang menggabungkan perspektif teologis, sosial, dan politik, membuktikan kedalaman intelektualnya yang didorong oleh upayanya untuk tradisionalisasi dunia yang berubah. Kedua, ia berhasil mendamaikan sifat kesatuan kedaulatan dengan pluralitas penggunaannya, terutama melalui konsepsi pemisahan fungsi ganda vertikal yang menyiratkan derajat daripada jenis kedaulatan. Poin selanjutnya yang kedua akan dibacakan oleh Aurelia. Baik, saya akan melanjutkan poin kedua, yaitu kedalaman intelektual Locke. Dua contoh tipikal dari kecenderungan ini adalah Thomas Hobbes dan John Locke, dua raksasa pemikiran politik Inggris. Para pemikir ini mengundang perbandingan karena, seperti dicatat William Graham, nama terbesar dalam filsafat Inggris tidak diragukan lagi adalah nama Locke. Sedangkan Hobbes mewakili pandangan dunia modern, Locke mewakili pandangan dunia tradisional, atau lebih tepatnya retradisional, di mana tradisional dan modern mewakili tipe ideal seperti yang disebut oleh Weber, dibangun untuk memfasilitasi analisis. Yang dimaksud di sini dengan pandangan dunia tradisional adalah pandangan Aristotelian yang secara bertahap dipisahkan oleh Hobbes, sedangkan Locke berpegang teguh terutama melalui saran Thomas Aquinas dan Richard Hooker. Sekarang hampir 30 tahun sejak John Donne berpendapat dalam studi perintisnya The Political Thought of John Locke, bahwa pemahaman yang lebih koheren tentang Locke hanya akan mungkin jika sentralitas teoretis dari keasyikan keagamannya diperhitungkan. 5. Ini tidak mengherankan mengingat misi tersembunyi pencerahan yang juga dimiliki oleh Locke. Merangkul Richard Hooker, dewa Anglikan yang agung, sebagai otoritasnya dengan memanggilnya pelacur yang bijaksana. 6. Locke semakin mendekati pandangan dunia Kristen. Jadi dalam membandingkan Locke dengan Hobbes, penekanan yang diberikan pada kecenderungan retradisional yang pertama bukan tanpa alasan. Poin ketiga, kewenangan sebagai hak meminta. Meskipun kedaulatan telah diperlakukan secara eksklusif sebagai konsep politik sekuler di zaman modern, ia tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa menelusurinya kembali ke asal-usul teologisnya, seperti yang tersirat dalam istilah teologi politik yang diluncurkan oleh Smith. Namun dalam kasus hubungan dengan orang lain, bersedia mengasumsikan arti memerintah dan akibatnya melakukan, mengasumsikan bahwa membuat untuk melakukan. Berbicara tentang memerintah tanpa pihak yang dituju sama seperti bicara tentang menjadi gubernur tanpa pemerintahan. Seorang ayah tanpa anak, seorang raja tanpa rakyat, dan seorang penulis tanpa buku. Kedua, pada dasarnya tidak ada perbedaan antara Adam dan keturunannya yang memungkinkan dominasi semacam itu. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yosia. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan nomor 4 dan 5. Yang keempat adalah kedaulatan sebagai kekuatan komandan. 20 namun seperti yang ditunjukkan Francis Oakley, sementara Hobbes membuka jalan menuju pemerintahan
sekuler dengan pemutusan total dari tradisi. Locke memberikan argumen teologis ekspresi politik the reasonableness of Christianity dalam Two Treatises of Government, dan Rousseau menguraikan pemahaman laique politi dalam pengertian aslinya dirumuskan sebagai vox populi, vox Dei. 21 asal mula perbedaan ini yang terlihat jelas antara Hobbes dan Locke dapat ditemukan dalam dikotomi otoritas atau kedaulatan. Meskipun hal ini perlu didiskusikan secara lebih rinci, peralihan dari otoritas ke kedaulatan dalam pemerintahan Barat sangat diperlukan untuk menempatkan teori Locke dalam perspektif. Menurut pendapat yang berlaku, filsafat politik Barat modern dimulai dengan Machiavelli atau Hobbes. Locke dan Rousseau yang hidup di zaman transisi menggunakan konsep otoritasi dan kedaulatan secara bergantian dan membingungkan. Misalnya, sementara Locke menyandingkan kekuasaan tertinggi dengan otoritas tertinggi, Rousseau 27 menyebarkan frasa hibrida seperti otoritas berdaulat. Locke menyimpang dari Hobbes dalam hal ini juga ketegangan laten antara otoritas dan kedaulatan yang mengkontraskan hak pemerintah dengan kekuatan pemerintah dapat dilihat dengan jelas dalam argumen tentang otoritas paternal. Yang kelima, penggunaan kedaulatan dari perspektif teologis. Sementara kedaulatan mutlak adalah milik Tuhan. Sebagaimana Locke membantah para eksponen teokrasi seperti Filmer, kedaulatan relatif berada di tangan komunitas secara keseluruhan atas dasar wasiat Eden antara Tuhan dan manusia. Potensi kedaulatan masyarakat yang disebut suksesi berarti kepemilikan otoritas ilahi, sedangkan kedaulatan aktual yang disebut presidensi dan diberikan kepada raja melalui kesepakatan, menandakan disposisi potensi kedaulatan masyarakat, seperti yang telah ditunjukkan sehubungan dengan Locke, hak, kekuasaan, atau kedaulatan. Dalam arti absolutnya hanya milik Tuhan. Manusia diberikan, Locke mencatat, meskipun secara polemik dan implisit, gelar penerus Tuhan di bumi atas dasar wasiat Eden. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Raihan, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan poin ke-6, yaitu pemisahan kekuasaan dari perspektif konstitusi. Yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dari perspektif konstitusional adalah keterkaitan kedaulatan dan pemisahan kekuasaan. Salah satu kontribusi Locke yang paling orisinal untuk teori politik adalah keterkaitannya tentang derajat kedaulatan dengan pemisahan kekuasaan dari berbagai perspektif teoritis. Rossi 39 mengibaratkan agen legislatif atau kemauan sebagai jantung dari tubuh politik dan eksekutif atau melakukannya dengan otaknya, memberikan gerakan ke semua bagian. Sebaliknya, Locke mengambil jiwa alih-alih hati sebagai situs kemauan. Padahal hak legislasi hanya menunjukkan supremasi teoritis milik rakyat, yaitu potensi kedaulatan rakyat. Konsep tentang dua kekuatan tertinggi seperti itu pada nilai nominalnya bertentangan dengan konsepsi umum tentang kedaulatan sebagai kekuatan tertinggi yang secara logis menyiratkan satu kekuatan tertinggi karena kekuasaan adalah yang tertinggi dan pada hakikatnya tidak dapat dibagi. Konsepsi Locke tentang supremasi kekuasaan ganda menyiratkan perbedaan derajat daripada jenis antara dua kedaulatan manusia relatif. Dibedakan sebagai potensi atau aktual sesuai dengan interpretasi kekuasaan sebagai fakultas daripada potensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadli, dipersilahkan. Baik, saya akan membaca.
Baik, terima kasih. Saya akan membacakan poin nomor 7. Pemisahan kekuatan dari perspektif sosial. Locke cenderung mendasarkan pandangannya tentang kedaulatan ganda dalam istilah sosial. Yang pertama adalah melakukan apapun yang menurutnya cocok untuk pelestarian dirinya sendiri dan orang lain dalam izin hukum alam. Umum bagi mereka semua. Jadi, Locke sejalan dengan Hooker, 41 mengasumsikan komunitas yang tunggal dalam keadaan alam, terbagi menjadi masyarakat dan pemerintah dalam keadaan keadaban, di mana distribusi kekuasaan bergeser meskipun jumlahnya tetap sama. Kekuatan kuncinya adalah legislasi, tetapi dalam state of nature, legislasi tidak dipermasalahkan karena hukum alam memiliki validitas universal. Di sini Locke membedakan antara masyarakat dan pemerintah hanya untuk membumikan kekuasaan legislasi dan eksekusi. Hal ini dapat dilihat secara konkret dalam keterkaitan etimologis dan semantik masyarakat, common law dan commonwealth. Poin nomor 8. Pemisahan kekuatan dari perspektif politik. Yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan perspektif politik adalah bagaimana Locke melihat fungsi kekuasaan dalam istilah administratif. Dia menganggap legislasi dan eksekusi, jurisdiktio dan gubernaculum dalam konstitusi Inggris kuno sebagai dua kekuatan utama pemerintahan. Menurutnya, meskipun kekuasaan eksekutif dan federatif dari setiap komunitas berbeda dalam dirinya sendiri, mereka hampir tidak dapat dipisahkan oleh ditempatkan di tangan orang-orang yang berbeda. 5 kualifikasi dalam diri mereka sendiri. Di sini menyiratkan kesatuan kekuasaan yang fusional dan de facto. Meskipun ada pemisahan de jure di Inggris abad ke-17, pandangan hierarkis pemerintahan berlaku di mana fungsi yudisial secara keseluruhan dibagi menjadi legislatif dan eksekutif. Berdampingan dengan legislatif, yudikatif, dan eksekutif hampir sama dalam satu pengertian. Dan dalam pengertian lain, fungsi eksekutif diturunkan dari dan berada di bawah kekuasaan yudikatif yang fundamental. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Locke mendasarkan rekonsiliasi tradisi dan modernitasnya dengan mengkonseptualisasikan kembali unsur-unsur berbagai oposisi atau dikotomi. Yang coba saya jelaskan antara lain perintah ketaatan, masyarakat pemerintah, undang-undang eksekusi, Tuhan masyarakat, dan undang-undang eksekusi. Apa yang paling luar biasa tentang rekonsiliasi ini adalah bahwa Locke berhasil menyatukan teori-teori teologis, sosial, dan politik tradisional tanpa jatuh ke dalam ekstrem apapun. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.